Majapahit tidak runtuh karena perang besar. Ia retak ketika terlalu banyak orang tahu namun tidak sepakat tentang siapa yang boleh berbicara lebih dulu. Dan pagi itu, Wirasatya menyadari satu hal. Diam tidak lagi membuatnya aman, justru membuatnya terlihat bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjaga sejarah Nusantara. Semoga kalian selalu sehat, waspada, dan dilindungi ketika harus mengambil keputusan di saat waktu tidak berpihak. Subscribe agar tidak terputus di fase paling berbahaya. Like untuk mendukung channel ini dan tulis di komentar dari kota mana kalian menonton. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan. Mari kita mulai saja ceritanya. Pagi itu tidak dimulai dengan tanda bahaya. Tidak ada jenderang, tidak ada pasukan berbaris, tidak ada pengumuman yang membuat orang berhenti berjalan. Justru itulah yang membuatnya berbahaya. Udara di Majapahit terasa seperti biasa, terlalu biasa. Kabut pagi masih menggantung rendah di halaman dalam, menyentuh batu-batu lantai yang dingin dan licin oleh embun. Para pelayan istana berjalan dengan langkah terukur, kepala sedikit tertunduk, membawa nampan air, gulungan kain, dan dokumen-dokumen kecil yang belum dibuka. Tidak ada yang berbicara lebih keras dari seharusnya. Tidak ada yang berani menoleh terlalu lama. Dan di antara rutinitas itu, Wirasatya berdiri. Ia berdiri di tepi lorong panjang yang menghubungkan barak dalam dengan bagian belakang istana. Lorong yang jarang dilewati pejabat tinggi, namun sering digunakan oleh mereka yang tidak ingin terlihat. Wira sudah hafal lorong itu. Setiap celah dindingnya, setiap lampu minyak yang digantung terlalu rendah, setiap bagian lantai yang berderit jika diinjak terlalu keras. Biasanya lorong itu memberinya rasa aman. Hari ini, tidak. Ia tahu ada sesuatu yang berubah bahkan sebelum panggilan itu datang. Bukan karena firasat mistis, bukan karena bisikan gaib, melainkan karena hal-hal kecil yang tidak lagi berada di tempatnya. Seorang penjaga yang biasanya menyapanya dengan anggukan singkat pagi ini hanya melirik sekilas, lalu menunduk terlalu cepat. Seorang pelayan perempuan yang biasanya menunggu di sudut lorong berpindah tempat, seolah tidak ingin berada terlalu dekat. Dan langkah-langkah di belakangnya, langkah yang tidak mencoba disamarkan, namun juga tidak ingin dikenali. Wirasatya. Panggilan itu datang tanpa teriakan, tanpa gelar, tanpa nada resmi. Justru itu yang membuatnya berhenti. Ia menoleh perlahan. Seorang utusan berdiri beberapa langkah darinya. Pakaiannya rapi, namun sederhana. Tidak membawa lambang apapun, tidak menunjukkan tanda dari lembaga mana ia berasal. Wajahnya netral, jenis wajah yang dilatih untuk tidak menyimpan emosi, karena emosi bisa terbaca sebagai keberpihakan. Ada panggilan. Lanjut utusan itu. Sekarang? Sekarang. Wira tidak langsung bergerak, bukan karena menolak, melainkan karena ia sedang menimbang, bukan apa yang akan ia lakukan, melainkan apa yang tidak akan ia lakukan setelah ini. "Kemana?" tanyanya akhirnya. Utusan itu ragu sepersekian detik, sangat singkat, namun cukup untuk ditangkap oleh orang yang terbiasa membaca gerak lawan. "Bukan ke Balairung," jawabnya. "Bukan ke ruang sidang." Kalimat itu seharusnya cukup, namun utusan itu menambahkan satu hal lagi, seolah ingin memperjelas atau justru mengaburkan. "Ruang kecil." Klarifikasi singkat. Ruang kecil. Wira tahu persis ruang apa yang dimaksud. Ia pernah mengantar orang ke sana. Ia pernah berdiri di luar pintunya.
ia pernah melihat orang keluar dari ruangan itu dengan wajah yang berbeda dari saat mereka masuk. Ruang itu tidak pernah mencatat keputusan, tidak pernah menghasilkan dokumen resmi, tidak pernah disebut dalam laporan. Namun anehnya, hampir setiap perubahan nasib besar di Majapahit selalu melewati ruangan itu terlebih dahulu. "Baik," kata Wira akhirnya. Ia berjalan. Langkahnya tenang, tidak tergesa, tidak melambat. Namun di dalam kepalanya, suara-suara mulai berdesakan. Ia mengulang kejadian-kejadian beberapa hari terakhir. Patroli yang diminta diubah tanpa surat, penjagaan yang digeser dengan alasan teknis, laporan-laporan kecil yang tidak pernah ia tanda tangani, namun tiba-tiba mencantumkan namanya sebagai saksi. Semua itu tampak remeh jika berdiri sendiri. Namun, jika disusun berurutan, ia membentuk sesuatu yang lebih besar. Sebuah pola. Pintu ruang kecil itu terbuka tanpa bunyi keras. Engselnya dilumasi dengan baik, tanda bahwa ruangan ini sering dipakai, meski jarang dibicarakan. Di dalam tidak ada kemewahan, hanya meja kayu rendah, 2 kursi, 1 lampu minyak yang digantung sedikit miring. Dindingnya polos, tanpa ukiran, tanpa simbol. 2 orang sudah menunggu. Bukan wajah yang asing, bukan pula orang-orang yang ia anggap dekat. Mereka berada di wilayah abu-abu, cukup dikenal untuk dipercaya, cukup jauh untuk disangkal jika diperlukan. "Silahkan duduk," kata salah satu dari mereka. Wira duduk. Tidak ada pembukaan panjang, tidak ada pembacaan tuduhan, tidak ada nada interogasi. Itu kesalahan pertama mereka, atau justru strategi terbaik mereka. "Ini hanya klarifikasi," ujar yang lain dengan suara datar. "Tidak ada yang sedang disidangkan." Wira mengangguk pelan. "Kami hanya ingin memastikan bahwa laporan-laporan yang masuk beberapa hari terakhir tidak memiliki bagian yang terlewat." Ia menunggu. Kalimat itu datang. Tidak sekali, tidak 2 kali. Melainkan berulang dengan susunan kata berbeda, namun makna yang sama. "Apakah kau melihat sesuatu yang tidak tertulis di laporan? Apakah ada hal yang kau saksikan, namun tidak kau masukkan? Atau mungkin ada perintah yang kau dengar, tapi tidak pernah tercatat?" Nada mereka berubah setiap kali. Kadang terdengar ramah, kadang terdengar prihatin, kadang seolah memberi jalan keluar. Wira mendengarkan semuanya. Dan ia memilih diam, bukan karena ia tidak tahu jawabannya, bukan karena ia takut, melainkan karena ia paham jawaban apapun yang ia berikan akan membuka pintu yang tidak bisa ditutup kembali. Jika ia berkata ya, ia akan menjadi sumber, saksi, awal dari rangkaian pertanyaan yang tidak akan berhenti padanya. Jika ia berkata tidak, ia akan memperkuat narasi yang sedang dibangun tanpa dirinya. Narasi yang rapi, narasi yang membutuhkan satu orang diam agar tetap utuh. Ia menatap lampu minyak itu. Api kecilnya bergetar pelan, seolah tahu bahwa ruangan ini tidak ramah bagi kebenaran penuh. "Kami tidak sedang menekanmu," kata salah satu dari mereka setelah keheningan terlalu lama. "Kami hanya ingin memastikan posisi." Wira mengangguk lagi. Diam. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya di Majapahit. Diamnya tidak lagi netral. Ia bukan sekedar tidak berbicara, ia sedang memilih dan pilihan itu terlihat. Ia tahu, di luar ruangan ini, seseorang sedang mencatat, bukan dengan tinta, melainkan dengan kesimpulan. Ketika akhirnya ia dipersilahkan keluar, tidak ada perubahan status yang diumumkan, tidak ada larangan, tidak ada perintah baru. Namun ketika Wira melangkah kembali ke lorong panjang itu, ia tahu satu hal dengan pasti. Mulai pagi ini, diam bukan lagi pelindung. Ia adalah sikap.
Dan di Majapahit, setiap sikap selalu punya harga. Tidak ada pengumuman hari itu. Tidak ada titah baru yang dibacakan di Balairung. Tidak ada perintah yang ditempel di gerbang istana. Tidak ada perubahan jadwal jaga yang diumumkan secara resmi. Namun, Majapahit bergerak. Ia bergerak seperti air yang menemukan retakan kecil di dinding batu. Perlahan, nyaris tak terlihat, tetapi pasti. Dan ketika orang-orang mulai merasakan basah di telapak kaki mereka, dinding itu sudah terlalu lemah untuk ditambal. Cerita pertama muncul dari tempat yang tidak penting. Bukan dari pejabat, bukan dari prajurit tinggi, melainkan dari seorang penjaga jalur air. Orang yang tugasnya hanya memastikan saluran tidak tersumbat, pintu-pintu kecil tidak rusak, dan aliran tetap berjalan meski malam hujan. Ia tidak berniat menyebarkan apapun. Ia hanya mengeluh. Jalur itu rusak lagi, katanya, sambil duduk di batu rendah, menggosok telapak tangannya yang kasar. Padahal baru 3 malam lalu diperbaiki. Seorang penjaga lain mengangkat kepala. Jalur belakang, ia mengangguk. Yang dekat barak dalam. Kalimat itu seharusnya berhenti di sana. Namun tidak. Lucu, sahut yang lain. Setiap kali jalur itu bermasalah, penjaganya selalu tinggal 1 orang. Tidak ada tuduhan, tidak ada nama disebut. Namun, benih itu jatuh. Hari berikutnya, cerita kedua muncul di tempat berbeda. Di dapur istana, di antara uap hangat dan bunyi pisau yang beradu dengan talenan. Katanya ada perintah jaga tambahan malam itu, bisik seorang pelayan. Tapi tidak ada catatannya. Perintah siapa? Pelayan itu mengangkat bahu. Katanya, ya katanya saja. Kata-katanya adalah senjata paling aman di Majapahit. Ia tidak bisa ditelusuri, tidak bisa dibantah sepenuhnya, dan selalu menemukan telinga yang mau mendengarnya. Cerita-cerita itu tidak lengkap, tidak rapi, bahkan sering saling bertentangan. Namun semuanya mengarah ke satu pola yang sama. Ada perintah yang tidak tercatat, ada penjagaan yang tidak sesuai laporan, ada waktu-waktu tertentu ketika satu orang ditempatkan terlalu dekat dengan jalur penting, sendirian. Dan perlahan, tanpa ada yang mengucapkannya dengan lantang, satu nama mulai beredar. Bukan sebagai pelaku, bukan sebagai pengkhianat, melainkan sebagai orang yang tahu terlalu dekat. Nama itu diucapkan setengah suara, dihentikan sebelum selesai, disusul dengan kalimat penyangga. Mungkin aku salah dengar. Bisa jadi hanya kebetulan. Tidak usah dibesar-besarkan. Namun justru penyangga-penyangga itulah yang membuat cerita itu hidup lebih lama. Wirasatya tidak mendengar cerita-cerita itu secara langsung pada awalnya. Ia merasakannya. Ia merasakannya dari cara orang berhenti berbicara ketika ia mendekat, dari cara percakapan berubah arah terlalu cepat, dari senyap yang muncul 1 detik lebih lama dari yang seharusnya. Ia berjalan melewati halaman dalam seperti biasa. Langkahnya tetap, wajahnya tenang, namun matanya menangkap detail-detail kecil yang kini terasa berbeda. 2 penjaga berbisik, lalu diam bersamaan. Seorang pelayan menunduk terlalu dalam. Seorang perwira muda memandangnya sejenak, lalu berpaling. Bukan tatapan benci, bukan pula curiga terang-terangan. Lebih berbahaya dari itu, tatapan menimbang. Dan di tempat lain, jauh dari jalur-jalur resmi, jauh dari ruangan yang punya nama, seseorang sedang memastikan semua ini terjadi dengan ritme yang tepat. Ki Sempol tidak muncul. Ia tidak perlu. Ia tahu betul bahwa kebohongan besar mudah dipatahkan. Ia rapuh karena butuh banyak penjagaan. Yang ia sebarkan bukan kebohongan. Ia menyebarkan potongan kebenaran. Sepotong di sini, sepotong di sana.
Ia memastikan setiap orang hanya memegang satu bagian kecil, namun tidak cukup untuk memahami keseluruhan, namun cukup untuk merasa resah. Seorang penjaga lama tiba-tiba teringat, bukankah malam itu Wira memang bertugas? Ia tidak mengatakan ada yang salah, ia hanya teringat. Seorang juru tulis menemukan laporan lama yang tidak lengkap, bukan dipalsukan, hanya kosong di bagian tertentu. Ia tidak menuduh siapapun, ia hanya bertanya pada dirinya sendiri. Dan pertanyaan yang tidak diucapkan seringkali lebih berbahaya daripada tuduhan. Di sudut lain istana, dua pejabat rendah berbincang pelan. Jika semua ini hanya kebetulan, kata yang satu, mengapa ceritanya selalu berhenti di orang yang sama? Yang lain tidak menjawab, ia hanya menghela nafas. Jawaban itu sudah cukup. Dalam hitungan hari, Majapahit tidak lagi hanya menyimpan cerita. Ia mulai mencari, bukan mencari pelaku, melainkan mencari posisi. Siapa berdiri di mana? Siapa diam terlalu lama? Siapa tahu terlalu banyak tapi belum bicara? Dan di tengah pusaran itu, Wira Satya berdiri tanpa bergerak. Ia tahu, setiap langkah yang ia ambil sekarang akan dibaca sebagai reaksi. Setiap penjelasan akan dianggap pembelaan. Setiap klarifikasi akan membuka celah baru. Namun ia juga merasakan tekanan yang makin mengeras di sekelilingnya. Diamnya mulai terasa ganjil, bukan karena ia salah, melainkan karena terlalu banyak orang berharap ia berkata sesuatu, apapun. Di suatu sore yang tampak biasa, seorang prajurit muda mendekatinya di lorong sempit. "Tidak ada apa-apa, Kak," katanya cepat, seolah ingin meyakinkan lebih dulu. "Aku hanya ingin bilang, hati-hati." "Hati-hati terhadap apa?" tanya Wira. Prajurit itu ragu. Matanya melirik ke kiri dan kanan. "Cerita," jawabnya akhirnya. "Cerita tidak pernah berjalan sendirian." Ia pergi sebelum Wira sempat bertanya lebih jauh. Malamnya, Wira duduk sendirian di ruang kecilnya. Lampu minyak menyala redup. Bayangannya di dinding tampak lebih besar dari tubuhnya sendiri. Ia menyadari sesuatu yang pahit. Kebenaran yang beredar di luar sana bukanlah kebenaran utuh. Ia terpotong, terkoyak, digerakkan oleh orang-orang yang tidak melihat keseluruhan. Namun justru karena itulah ia berbahaya. Karena kebenaran kecil yang muncul terlalu cepat tidak memberi waktu bagi siapapun untuk bersiap. Ia tidak menunggu izin. Ia tidak menunggu sidang. Ia hanya terus bocah, pelan, pasti, dan tak bisa dihentikan. Dan Ki Sempol tahu satu hal yang selalu benar di Majapahit. Jika cukup banyak orang memegang potongan yang sama, maka siapapun yang berada terlalu dekat dengan pusatnya akan tampak bersalah. Bahkan jika ia belum melakukan apapun. Wira menutup matanya sejenak. Ia belum diserang, belum dipanggil lagi, belum dituduh. Namun ia tahu, babak ini bukan tentang duel. Belum. Ini adalah fase ketika kebenaran kecil mulai menggerogoti tanah di bawah kaki seseorang, sampai satu langkah kecil saja cukup untuk membuatnya runtuh. Dan pagi berikutnya, Majapahit akan bangun dengan perasaan yang sama. Ada sesuatu yang salah, namun tidak ada yang bisa menunjuknya dengan pasti. Malam belum sepenuhnya turun ketika perubahan itu terasa. Bukan pada cahaya, bukan pada suara, melainkan pada irama. Langkah-langkah di barak timur terdengar terlalu seragam, terlalu rapi untuk waktu yang seharusnya lengang. Di jam seperti ini, prajurit biasanya bergerak dengan ritme masing-masing. Ada yang cepat karena ingin segera selesai, ada yang lambat karena lelah. Namun malam itu, langkah-langkah itu memiliki jarak yang sama, tekanan yang sama, seolah diatur oleh satu kehendak yang tidak terlihat. Wira Satya menghentikan langkahnya. Ia berdiri di ujung lorong sempit yang menghubungkan barak timur dengan halaman kecil di belakang. Lampu-lampu minyak menyala redup, menggantung rendah, membuat bayangan bergerak panjang di dinding kayu. Bau besi, keringat, dan minyak senjata bercampur menjadi satu. Bau yang sudah sangat ia kenal. Biasanya,
Bau itu menenangkan. Hari ini, tidak. Ia merasakan kehadiran sebelum melihatnya. Dua sosok muncul dari sisi kiri lorong. Mereka tidak berlari, tidak pula menyelinap. Mereka berjalan dengan tenang, terlalu tenang untuk sekedar menyampaikan pesan. Bukan wajah asing, justru itu yang membuat dada Wira mengeras. Mereka adalah penjaga yang pernah satu barisan dengannya. Orang-orang yang pernah berdiri bahu-membahu saat malam hujan, saat patroli panjang, saat ketegangan masih jelas arahnya. "Kau dipanggil lagi," kata salah satu dari mereka. Kalimatnya pendek, nadanya datar, tidak ada basa-basi, tidak ada penjelasan tambahan. "Sekarang?" tanya Wira. "Sekarang." Ia mengangguk pelan, namun kakinya tidak bergerak. Ia menatap mata mereka satu persatu. Tidak ada kemarahan di sana, tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah kesiapan. Jenis kesiapan yang biasanya muncul sebelum sesuatu yang tidak ingin dibicarakan terjadi. Dan disitulah Wira tahu. Ini bukan panggilan, ini jebakan. Serangan datang tanpa aba-aba. Bilah pertama meluncur dari samping kanan, rendah, mengarah ke rusuk. Teknik cepat untuk melumpuhkan, bukan membunuh. Wira bereaksi secara refleks. Ia memutar tubuhnya setengah langkah, membiarkan bilah itu melewati kain bajunya, lalu menangkis dengan siku dan pergelangan tangan, mendorong senjata lawan menjauh dari tubuhnya. Bilah kedua datang nyaris bersamaan, dari arah bawah, gerakan jebakan yang rapi. Mereka berlatih bersama. Wira mengenal pola ini. Ia melompat setengah langkah ke belakang, namun tumitnya tergelincir sepersekian detik, cukup untuk membuat bilah itu menyayat kain di paha kirinya. Tidak dalam, namun nyata. Wira mengatupkan rahang. Ia tidak berteriak. Ia tidak memanggil bantuan. Karena ia tahu, teriakan hanya akan mempercepat sesuatu yang belum ingin ia lihat. Ia bergerak maju, bukan mundur, bukan bertahan. Ia masuk ke jarak dekat, jarak yang selalu dihindari oleh duel yang ingin bersih. Dengan satu tangan, ia menepis bilah pertama. Dengan tangan lain, ia menangkap lengan lawan, memutar bahu, dan menghantamkan siku ke tulang rusuk. Bunyi tumpul terdengar. Nafas lawan terputus sejenak. Yang kedua mencoba menusuk ulang, lebih tinggi kali ini, ke arah leher. Wira menunduk, membiarkan ujung bilah lewat sejengkal di atas bahunya, lalu menyodok lutut ke perut lawan. Udara keluar dari paru-paru seperti kantong yang diremas. Duel ini tidak panjang, namun brutal. Tidak ada gerakan sia-sia, tidak ada serangan hiasan. Setiap ayunan adalah niat, setiap tangkisan adalah keputusan. Wira menjatuhkan satu lawan dengan kuncian bahu yang dipelajari bertahun lalu. Kuncian yang tidak mematahkan, namun cukup menyadarkan bahwa pertarungan ini bukan permainan. Yang lain terhuyung, berusaha menjaga jarak. Matanya kini berubah, tidak lagi sekedar siap, melainkan waspada. Namun sebelum Wira bisa menekan lebih jauh, suara langkah lain terdengar dari ujung lorong. Bukan dua, bukan tiga, terlalu banyak. Wira melepaskan kuncian itu dan mundur perlahan, menjaga nafasnya tetap terkendali. Dadanya naik turun dengan ritme yang ia paksa tetap stabil. Paha kirinya terasa panas, darah merembes tipis membasahi kain. Ia tidak kalah, namun ia paham, duel ini bukan untuk menang. Ini peringatan. "Cukup," kata salah satu dari mereka, dengan suara yang kini terdengar berbeda, lebih rendah, lebih tegas. Wira menatap mereka. Wajah-wajah yang ia kenal kini terasa jauh. Ia melangkah mundur satu langkah lagi, lalu berbalik. Ia tidak lari, ia berjalan.
Setiap langkahnya terukur, seolah tidak ada apa-apa yang baru saja terjadi. Namun di dalam kepalanya, satu kesimpulan mengeras. Majapahit telah memulai sesuatu yang tidak ia sebutkan namanya. Ketika Wira mencapai ujung lorong dan keluar ke halaman kecil, udara malam menyambutnya dengan dingin yang lebih tajam. Ia berhenti sejenak, menempelkan telapak tangan ke dinding batu, merasakan denyut darah di pahanya. Ia tahu, mulai malam ini, batas telah dilanggar. Bukan oleh pedang, melainkan oleh pilihan. Dan di suatu tempat yang tidak terlihat, seseorang tersenyum tipis, bukan karena duel itu terjadi, melainkan karena akhirnya ada saksi yang tidak bisa dihapus dengan laporan. Duel pertama telah usai, dan ia tidak akan menjadi yang terakhir. Bukan nyeri tajam, bukan pula sakit yang membuat orang jatuh terduduk. Justru itulah yang berbahaya. Luka di pahanya tidak dalam, namun ia berada di tempat yang salah, di bagian yang terus bergerak, terus menegang setiap langkah. Darah tidak mengalir deras, tetapi cukup untuk meninggalkan jejak tipis di kain, dan jejak itu cukup untuk dibaca. Ia tidak kembali ke barak utama. Ia memilih lorong belakang, jalur yang jarang dilewati, jalur yang biasanya aman karena dianggap tidak penting. Namun malam itu, tidak ada jalur yang benar-benar kosong. Seorang pelayan tua berdiri di dekat pintu samping, membawa kendi air. Ia berhenti ketika melihat Wira. Tatapannya turun sepersekian detik, cukup untuk menangkap noda gelap di kain Wira. Ia tidak bertanya. Itulah kesalahan pertamanya, atau justru kecerdasannya. Airnya masih hangat, katanya pelan, seolah sedang berbicara tentang hal remeh. Wira mengangguk, menerima kendi itu tanpa sepatah kata. Pelayan itu melangkah pergi. Namun sebelum benar-benar menghilang di balik tikungan, ia menoleh sekali lagi. Tatapan itu singkat, namun penuh arti. Saksi pertama tidak pernah berniat menjadi saksi. Mereka hanya kebetulan ada di tempat yang salah pada waktu yang tidak seharusnya. Wira membersihkan lukanya seadanya di ruang kecil yang nyaris gelap. Ia menekan kain bersih ke paha, mengatur nafas. Setiap tarikan terasa sedikit lebih berat. Setiap hembusan membawa satu kesadaran baru. Ia tidak lagi hanya dipanggil, ia telah disentuh. Dan di Majapahit, sentuhan seperti itu jarang terjadi tanpa konsekuensi lanjutan. Pagi berikutnya, perubahan itu terasa bahkan sebelum ia melangkah keluar. Penjaga di pintu barak tidak lagi menyapanya dengan anggukan biasa. Mereka tetap membuka jalan, tidak ada larangan, namun jaraknya berbeda. Setengah langkah lebih jauh, setengah detik lebih lambat. Tidak ada perintah tertulis, tidak ada perubahan jabatan, namun Wira tahu statusnya telah bergeser. Ia masih prajurit, masih boleh berjalan, masih boleh berbicara, namun ia tidak lagi berada di tengah. Ia kini berada di tepi, posisi yang seringkali paling berbahaya karena semua orang bisa melihatnya tanpa harus berdiri terlalu dekat. Di halaman dalam, dua prajurit muda berlatih. Gerakan mereka terhenti sejenak ketika Wira lewat. Salah satunya berbisik, terlalu pelan untuk didengar, namun cukup jelas untuk dibaca dari bibir. Itu dia. Tidak ada kata lanjutan. Tidak perlu. Sementara itu, di tempat lain, konsekuensi duel mulai menjalar seperti urat halus yang tak terlihat. Penjaga yang terlibat dalam bentrokan malam itu tidak dihukum, tidak pula dipuji. Mereka dipindahkan. Satu ke jalur utara, satu ke pos luar. Rotasi biasa, kata laporan. Rotasi rutin. Namun semua orang tahu, rotasi jarang terjadi secepat itu. Saksi kedua muncul dari tempat yang lebih berbahaya, barak timur itu sendiri. Seorang prajurit senior yang malam itu sedang berjaga di ujung barak, melihat bayangan bergerak terlalu cepat. Ia tidak mendekat. Ia tidak ingin tahu.
Namun ia mendengar suara logam beradu, suara nafas yang tercekik, dan kemudian sunyi yang dipaksakan. Ia tidak melapor, namun ia bercerita, bukan sebagai laporan, melainkan sebagai peringatan samar kepada orang yang ia percaya. "Kau tahu," katanya suatu sore, "kadang malam mengajarkan kita hal-hal yang tidak ingin dicatat." Cerita itu tidak menyebut nama, namun semua orang tahu siapa yang dimaksud. Dan di antara para pejabat rendah, sebuah kesimpulan mulai terbentuk. Tidak diucapkan, tidak disepakati bersama, namun dipahami. Jika Wira bisa diserang tanpa tanda, berarti ia boleh disentuh. Jika ia boleh disentuh, berarti ada yang ingin mengujinya. Dan jika ada yang menguji, berarti akan ada yang menindaklanjuti. Wira merasakan perubahan itu dalam tugas-tugas kecil. Ia tidak lagi ditugaskan sendirian di jalur sensitif. Ia tidak lagi diminta memeriksa laporan-laporan tertentu. Sebaliknya, ia ditempatkan di posisi yang tampak netral, cukup penting untuk diawasi, cukup jauh untuk disingkirkan jika perlu. Itulah bentuk hukuman paling halus di Majapahit. Bukan pemecatan, bukan penahanan, melainkan pengeringan peran. Dan luka di pahanya yang mulai membiru di sekeliling sayatan menjadi pengingat fisik bahwa ini bukan sekedar perubahan suasana. Setiap kali ia berjalan agak cepat, rasa nyeri muncul. Setiap kali ia berhenti terlalu lama, ototnya menegang. Luka itu tidak mematikan, namun ia tidak ingin sembuh terlalu cepat. Karena selama luka itu ada, duel itu nyata, tidak bisa disangkal sebagai rumor, tidak bisa dihapus sebagai cerita dapur. Dan disitulah letak bahaya sebenarnya. Karena kini bukan hanya Wira yang tahu apa yang terjadi. Ada bekas di tubuh, ada pergeseran di tugas, ada pemindahan mendadak. Terlalu banyak tanda kecil untuk diabaikan. Di suatu malam berikutnya, seseorang menitipkan pesan kepadanya melalui orang ketiga dengan bahasa yang terlalu sopan untuk menjadi ancaman. Beberapa orang mulai bertanya, bunyi pesan itu bukan tentang duel, melainkan tentang mengapa duel itu perlu terjadi. Wira membaca pesan itu perlahan. Ia tahu ini adalah fase baru. Duel pertama bukan untuk menjatuhkannya, ia untuk mengandainya. Dan kini, tanda itu bekerja. Ia berdiri di ruang kecilnya, memandang bayangannya sendiri di dinding. Tubuhnya masih sama, wajahnya masih tenang. Namun posisinya di Majapahit telah bergeser satu langkah. Langkah yang tidak bisa ditarik kembali. Mulai saat ini, setiap kejadian kecil akan dikaitkan dengannya. Setiap cerita akan mencari namanya. Setiap kebenaran kecil akan mencoba melekat pada diamnya. Dan Wira akhirnya mengerti, duel itu bukan akhir, ia adalah pembuka. Sebuah cara untuk mengatakan kepada semua orang, tanpa pengumuman, tanpa titah, bahwa Wira Satya tidak lagi berada di wilayah aman. Perubahan tidak datang dengan perintah, ia datang dengan jeda. Jeda ketika seseorang berhenti menyapamu lebih dulu. Jeda ketika langkah orang lain melambat saat kau mendekat. Jeda yang membuat ruang di sekitarmu terasa lebih luas, bukan karena kau diberi kebebasan, melainkan karena semua orang menjaga jarak. Wira Satya merasakan jeda itu sejak pagi. Ia berjalan melewati halaman dalam seperti biasa. Matahari belum tinggi, namun panasnya sudah mulai terasa di batu-batu lantai. Biasanya, jam ini adalah waktu paling jujur di istana, saat orang-orang belum sepenuhnya mengenakan topeng mereka. Hari ini, topeng itu sudah terpasang rapi. Dua pejabat rendah berdiri di dekat pilar, berbincang pelan. Percakapan mereka terhenti ketika Wira lewat. Salah satu dari mereka tersenyum. Senyum sopan yang terlalu cepat, terlalu tipis, lalu kembali menunduk seolah tidak ingin terlihat sedang menilai. Di kejauhan, seorang perwira muda menatapnya lama. Tatapan itu tidak bermusuhan, namun ada sesuatu di sana. Harap mungkin, atau ketakutan. Sulit dibedakan. Wira tidak berhenti. Ia tidak mempercepat langkah.
Ia tahu apapun yang ia lakukan hari ini akan dibaca sebagai sinyal, dan di Majapahit, sinyal lebih penting daripada kebenaran. Pesan pertama datang bukan dari orang yang ia duga, bukan dari atasan langsung, bukan dari pihak yang selama ini dikenal keras. Pesan itu datang melalui orang ketiga, seorang kenalan lama yang jarang terlibat urusan sensitif. Pilihan pengantar pesan itu sendiri sudah cukup untuk menjelaskan maksudnya. "Kau diminta bertemu," kata orang itu singkat. Tidak resmi. "Dengan siapa?" "Beberapa orang," jawabnya, yang ingin memastikan semuanya tidak melebar kemana-mana. Kalimat itu terdengar jinak, namun Wira tahu, tidak melebar seringkali berarti dipersempit. Pertemuan itu tidak berlangsung di ruang sidang, tidak pula di balairung. Mereka memilih ruangan yang lebih nyaman. Cukup terang, cukup luas, cukup aman untuk berbicara tanpa merasa sedang menginterogasi atau diinterogasi. 3 orang sudah menunggu. Tidak satu pun di antara mereka memegang wewenang tunggal. Namun bersama-sama, mereka mewakili keseimbangan yang rapuh. "Kami tidak ingin membesar-besarkan apapun," kata salah satu dari mereka membuka pembicaraan. "Kita semua tahu, akhir-akhir ini suasana mudah terbakar." Wira mengangguk. "Kami juga tahu," lanjut yang lain, "bahwa kau berada di posisi yang tidak nyaman." Kata tidak nyaman menggantung di udara, terlalu halus untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi, namun cukup aman untuk diucapkan tanpa menyudutkan siapapun. Karena itu, sambung yang ketiga, "Kami ingin memberi kesempatan." Kesempatan. Kata itu sering dipakai untuk menenangkan orang yang sedang dijepit. Jika ada sesuatu yang ingin kau sampaikan, sekarang waktu yang tepat. Tidak ada ancaman, tidak ada janji tertulis. Hanya sebuah ruang sempit yang perlahan menutup dari 2 sisi. Wira mendengarkan. Ia membiarkan mereka menyusun kata-kata yang rapi. Kata-kata yang terdengar seperti perlindungan, namun terasa seperti pagar. Ia paham maksudnya. Jika ia bicara sekarang, ia akan dibingkai sebagai orang yang membantu meredakan situasi. Jika ia tetap diam, ia akan dicatat sebagai orang yang menyimpan sesuatu. "Kami tidak meminta semua," kata salah satu dari mereka, seolah membaca pikirannya. "Hanya bagian yang perlu." Bagian yang perlu? Bagi siapa? Wira menatap wajah-wajah itu satu persatu. Mereka tidak berbohong, setidaknya tidak sepenuhnya. Mereka benar-benar ingin situasi ini berhenti berkembang liar. Namun di balik keinginan itu, ada ketakutan yang lebih besar. Jika kebenaran bergerak tanpa kendali, ia akan menghantam semua orang tanpa memilih. "Apa yang terjadi di Barak Timur?" kata yang lain akhirnya, pelan namun jelas. Tidak perlu diangkat kemana-mana. Bukan perintah, namun jelas arahnya. Wira merasakan bagaimana ruang di sekelilingnya menyempit. Ia tidak dituduh, namun ia juga tidak dibebaskan. Ia berada di tengah, di titik di mana setiap langkah adalah pilihan, dan setiap pilihan membawa resiko. "Jika kau memilih untuk tetap diam," kata orang ketiga, "kami akan menganggapnya sebagai tanda kepercayaan." Kepercayaan. Kata itu di mulut yang salah bisa berarti penundaan hukuman. Namun kalimat berikutnya datang dengan lembut, terlalu lembut. "Namun kami juga harus bersiap jika diam itu ternyata menyimpan sesuatu yang berbahaya." Disitulah Wira tahu, pilihannya tidak lagi antara bicara atau diam. Pilihannya kini antara mengendalikan narasi atau dikuasai olehnya. Ia menarik nafas perlahan. "Aku mengerti," katanya akhirnya. Tidak lebih, tidak kurang. Pertemuan itu berakhir tanpa kesimpulan, tanpa kesepakatan tertulis, tanpa jabat tangan yang bermakna. Namun ketika Wira melangkah keluar, ia merasakan sesuatu yang lebih berat dari keputusan resmi. Semua orang kini menunggu langkahnya berikutnya. Dan di luar ruangan itu, 2 kubu mulai mengeras,
tanpa pernah menyatakan diri sebagai kubu. Kubu pertama ingin semuanya selesai cepat. Mereka tidak peduli bagaimana caranya, selama tidak ada lagi riak. Kubu kedua melihat peluang. Jika Wira berbicara, sebagian saja, mereka bisa menggunakannya untuk mengarahkan amarah ke sasaran yang lebih aman. Dan jika ia tidak bicara, ia akan menjadi beban bersama, beban yang suatu saat harus dilepaskan. Wira kembali ke ruang kecilnya menjelang senja. Luka di pahanya terasa lebih nyeri hari itu. Bukan karena memburuk, melainkan karena ia terlalu lama duduk, terlalu lama berpikir. Ia menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa dingin. Pilihan yang disodorkan kepadanya bukan pilihan bebas. Ia adalah lorong dengan dinding yang makin mendekat. Tidak memilih pun kini telah menjadi pilihan, dan bukan pilihan yang aman. Di luar, lampu-lampu minyak mulai dinyalakan satu persatu. Bayangan memanjang di dinding-dinding istana, saling bertaut, seolah menyembunyikan lebih banyak daripada yang ditampilkan. Dan di suatu tempat yang tidak terlihat, seseorang memastikan bahwa lorong itu tidak akan melebar kembali. Ki Sempol tidak perlu hadir. Ia tidak perlu mengirim pesan. Ia hanya perlu memastikan bahwa semua pintu keluar tampak sama sempitnya. Wira berdiri, menatap malam yang turun perlahan. Ia tahu, setelah ini tidak akan ada lagi peringatan. Jika ia bergerak, reaksinya akan keras. Jika ia diam, tekanannya akan mematikan. Pilihan telah dipersempit, dan waktu tidak lagi berada di pihaknya. Malam itu tidak memberi peringatan. Tidak ada langkah berat di kejauhan. Tidak ada suara logam beradu. Tidak ada bisikan yang bocor terlalu cepat. Hanya perubahan kecil. Terlalu kecil untuk disadari orang yang tidak terbiasa membaca tanda. Lampu minyak di jalur belakang istana menyala satu lebih redup dari biasanya. Angin bertiup dari arah yang salah, membawa bau tanah basah dan daun tua. Dan burung-burung yang biasanya ribut di pepohonan diam lebih awal. Wira Satya berjalan sendiri. Ia memilih jalur belakang, bukan karena aman, melainkan karena jelas. Jalur ini jarang dilalui. Dindingnya dekat, sudut-sudutnya tajam. Jika sesuatu terjadi, ia ingin tahu dari mana datangnya, bukan disergap di ruang terbuka yang memberi terlalu banyak kemungkinan. Luka di pahanya masih terasa. Nyeri tumpul yang muncul setiap kali langkahnya sedikit memanjang. Ia menyesuaikan ritme, menjaga napas, memastikan tubuhnya tidak memberi sinyal lemah sebelum waktunya. Ia tahu ini akan datang. Ia hanya tidak tahu kapan. Bayangan pertama bergerak tanpa suara, bukan lari, bukan meloncat. Ia muncul seolah sudah berada di sana sejak lama. Wira berputar sepengah langkah, telapak kaki kirinya menapak kuat, bilah menyambar dari kanan, cepat dan lurus mengarah ke perut, serangan langsung tanpa niat menguji. Ini bukan peringatan, ini penghapusan. Wira menangkis dengan pergelangan tangan, mendorong senjata itu ke samping sambil masuk ke jarak dekat. Ia menghantamkan siku ke tulang dada lawan. Bunyi tumpul terdengar. Napas lawan terhenti sepersekian detik, cukup untuk Wira menyapu kaki dan menjatuhkannya ke batu. Tidak ada waktu untuk memastikan. Bayangan kedua datang dari kiri, lebih rendah, lebih licik. Ujung bilah menyasar paha yang terluka, tepat ke tempat yang sama. Wira melompat mundur, rasa panas menjalar ketika kain kembali tersayat, lebih dangkal dari sebelumnya, namun cukup untuk membuat otot menjerit. Ia mengatupkan rahang, menahan suara. Ia memutar tubuh, menepis serangan berikutnya, lalu menghantamkan lutut ke perut lawan kedua. Lawan terhuyung, namun tidak jatuh.
Ia terlatih, mereka semua terlatih. Bayangan ketiga muncul dari depan, diam, tegak, dan terlalu dekat. Tidak ada aba-aba. Bilahnya datang tinggi, mengarah ke leher. Wira menunduk nyaris bersamaan dengan ayunan. Angin senjata menyapu rambutnya. Ia memutar bahu, menangkap lengan lawan, dan menariknya ke dinding. Batu menghantam punggung, nafas terlepas kasar. Ruang itu sempit, gerak menjadi singkat, keputusan harus final. Serangan bertubi-tubi, tidak ada teriakan, tidak ada sumpah serapah, hanya nafas yang dipaksa tetap teratur dan bunyi senjata yang beradu terlalu dekat dengan daging. Wira mendorong lawan ketiga menjauh, berputar ke kanan untuk menghindari tusukan rendah dari lawan kedua, lalu menyikut kembali, tepat ke rahang. Bunyi retak kecil terdengar. Lawan jatuh berlutut, memegang wajahnya. Yang pertama bangkit, terluka namun masih berniat. Ia menerjang, membawa berat tubuhnya. Wira mengalah setengah langkah, memanfaatkan momentum, lalu menjatuhkan lawan itu dengan bantingan bahu. Kepala menghantam batu, tubuh terdiam. Darah menetes, sedikit, namun cukup. Bayangan ketiga, yang sejak awal paling tenang, mundur 2 langkah. Ia menilai ulang, tidak ada panik di matanya, hanya perhitungan. Diam bukan lagi pilihan, katanya pelan. Kalimat itu bukan ancaman. Ia adalah keputusan. Ia berbalik dan menghilang ke kegelapan sebelum Wira sempat mengejar. Wira berdiri terengah. Dunia menyempit menjadi denyut di telinga, panas di paha, dan rasa logam di mulut. Ia menempelkan telapak tangan ke dinding batu, merasakan dinginnya menahan tubuhnya yang goyah. Ini bukan duel untuk menang, ini upaya untuk menutup cerita dengan cepat. Ia menurunkan pandangan, 2 tubuh tergeletak. Yang satu tidak bergerak, yang lain bernapas pendek, hidup, namun takkan segera bangkit. Tidak ada panji, tidak ada tanda, siapapun bisa menyangkal. Dan justru karena itu, serangan ini paling berbahaya. Wira menyadari sesuatu yang pahit dan jernih. Seseorang ingin ia mati. Seseorang ingin ia bicara. Dan keduanya bukan Kisempol. Ia membersihkan darah di tangannya ke kain, menekan luka dengan gerakan terlatih. Setiap tarikan napas terasa seperti negosiasi baru dengan tubuhnya sendiri. Langkah-langkah muncul di kejauhan. Bukan berlari, bukan terburu-buru. Ia tidak menunggu. Wira meninggalkan jalur itu melalui celah yang ia tahu, pintu kecil yang jarang dipakai. Engsel berderit jika dibuka penuh. Ia membuka setengah, menyelinap, menutup kembali dengan hati-hati. Saksi akan ada. Ia tidak bisa mencegahnya, namun ia bisa memastikan satu hal. Cerita ini tidak berakhir di sini. Di ruang kecilnya, Wira duduk lama dalam gelap. Ia mengganti kain penekan luka, mengikat lebih kuat. Tangan kirinya sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang belum turun. Ia mengulang serangan itu di kepalanya. Gerak, jarak, niat. Ini bukan kerja orang yang ragu. Ini kerja orang yang diberi izin, atau setidaknya ruang. Dan disitulah makna sesungguhnya menyeruak. Ketika serangan tanpa panji terjadi, itu berarti aturan telah dilonggarkan. Wira Satya menatap bayangannya di dinding, lebih tajam, lebih tua dari malam kemarin. Ia tahu setelah ini tidak ada lagi tempat netral. Diam telah berubah menjadi sasaran, berbicara akan menjadi ledakan. Ia berdiri perlahan, menahan nyeri, dan mengambil satu keputusan kecil, bukan untuk besok, melainkan untuk sekarang. Ia tidak akan membuka semuanya,
Namun ia tidak akan diam sepenuhnya. Cukup satu bagian, cukup satu orang yang tepat. Di luar, malam bergerak pelan, seolah tidak peduli pada darah yang baru saja jatuh. Namun Majapahit telah melewati garis yang sama sekali berbeda. Serangan kedua telah terjadi, dan kali ini tidak ada yang bisa berpura-pura tidak tahu. Wirasatya tidak langsung bicara setelah serangan itu. Ia juga tidak langsung bersembunyi. Ia melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Ia menunggu, namun kali ini dengan arah. Pagi datang dengan wajah yang berbeda. Matahari tetap terbit di atas tembok Majapahit, menyentuh batu-batu istana dengan cahaya keemasan yang sama seperti kemarin. Para pelayan tetap berjalan dengan nampan di tangan. Penjaga tetap berdiri di posnya. Rutinitas tidak terganggu. Namun ketenangan itu rapuh, karena di balik pintu-pintu tertutup, orang-orang mulai bertanya, bukan lagi apa yang terjadi, melainkan siapa yang tahu lebih dulu. Wira berjalan perlahan di lorong dalam. Langkahnya sedikit timpang, bukan sampai terlihat lemah, namun cukup untuk memberi tanda pada mata yang jeli. Luka di pahanya ia balut rapi, tidak disembunyikan sepenuhnya, tidak pula dipamerkan. Ia ingin luka itu terlihat, namun tanpa cerita. Karena cerita akan datang sendiri. Ia merasakan perubahan bahkan sebelum ada yang memanggilnya. Dua penjaga berdiri sedikit lebih dekat dari biasanya. Bukan untuk melindungi, melainkan untuk memastikan. Seorang pejabat rendah menatapnya lebih lama, lalu mengalihkan pandangan dengan wajah yang menahan pertanyaan. Di Majapahit, pertanyaan yang tidak diucapkan seringkali lebih nyaring dari teriakan. Wira tahu satu hal dengan pasti. Jika ia tetap diam sepenuhnya, serangan berikutnya tidak akan sehalus kemarin. Dan jika ia berbicara terlalu banyak, ia akan menjadi pemicu kehancuran yang tidak ia pilih. Maka, ia memilih jalan ketiga. Ia tidak mencari sidang. Ia tidak meminta perlindungan. Ia tidak menulis laporan panjang. Ia memilih satu orang, bukan yang paling berkuasa, bukan pula yang paling bersih, melainkan seseorang yang cukup tinggi untuk didengar, namun cukup cerdas untuk memahami bahaya kebenaran yang datang terlalu cepat. Pertemuan itu berlangsung singkat, tidak di ruangan resmi, tidak pula di tempat tersembunyi. Mereka bertemu di ruang yang sering dilewati banyak orang, tempat yang justru aman karena tidak mencurigakan. "Kau terlihat luka," kata orang itu pelan, tanpa basa-basi. Wira mengangguk. "Iya." "Apakah aku perlu tahu bagaimana itu terjadi?" Wira tidak menjawab langsung. Ia menarik nafas, memastikan suaranya stabil. "Saya hanya ingin menyampaikan satu hal," katanya akhirnya. "Tidak lebih." Orang itu menunggu. "Ada perintah yang tidak tercatat," lanjut Wira, "dan ada orang-orang yang menjalankannya. Tidak ada nama, tidak ada waktu, tidak ada tuduhan langsung. Hanya satu kalimat tambahan yang menjadi kunci. Dan sekarang," kata Wira, "perintah itu mulai membersihkan jejaknya sendiri." Hening turun di antara mereka. Orang itu tidak terkejut. Ia juga tidak langsung bertanya. Reaksi itulah yang membuat Wira tahu ia telah memilih orang yang tepat. "Kau sadar," kata orang itu pelan. "Apa arti kalimat itu jika ia bergerak?" Wira mengangguk lagi. "Itu sebabnya aku tidak mengatakan semuanya." Ia tidak menyerahkan seluruh kebenaran. Ia hanya membuka satu celah, cukup besar untuk membuat narasi lama retak, namun tidak cukup lebar untuk menelannya hidup-hidup. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan tertulis, tanpa janji perlindungan. Namun satu hal berubah, Wira tidak lagi sendirian dalam diamnya. Dan di tempat lain, perubahan kecil mulai terasa. Seorang penjaga dipanggil untuk klarifikasi, bukan tentang Wira, melainkan tentang perintah lama yang tidak pernah ia pahami.
Seorang juru tulis diminta membuka ulang arsip, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan kekosongan. Orang-orang yang kemarin merasa aman dalam kabut, kini mulai merasakan dingin di punggung mereka. Sementara itu, Ki Sempol mempersempit langkah terakhirnya. Ia tidak menghentikan apa yang Wira lakukan. Ia justru memastikan satu hal penting. Apapun yang kini muncul, tidak berdiri sendiri. Ia memastikan ada saksi lain, orang-orang kecil dengan potongan cerita yang berbeda, namun saling menguatkan. Ia memastikan bekas luka Wira bukanlah satu-satunya. Ada luka lain, ada ketakutan lain, ada malam-malam sunyi yang mulai diceritakan ulang dengan urutan yang lebih berani. Tidak dengan teriakan, tidak dengan selebaran, melainkan dengan pertanyaan yang kini mulai berani diucapkan. Jika semua ini kebetulan, mengapa polanya sama? Dan pertanyaan itu sekali lahir tidak bisa dibunuh dengan pedang. Wira merasakan tekanannya berubah. Ia masih diawasi, masih dibatasi. Namun kini, setiap gerakan terhadap dirinya harus dipertimbangkan 2 kali. Karena jika ia disingkirkan sekarang, akan ada terlalu banyak pertanyaan yang tertinggal. Itulah bentuk perlindungan paling rapuh, namun paling nyata. Suatu malam, Wira berdiri di halaman kecil, menatap lampu-lampu minyak yang berkelip pelan. Luka di pahanya mulai mengering, meninggalkan rasa gatal yang menyebalkan. Tanda bahwa tubuhnya sembuh. Namun ia tahu, situasi ini tidak. Ia memikirkan pilihan yang telah ia ambil. Ia tidak menjadi pahlawan. Ia juga tidak menjadi pengkhianat. Ia menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya di Majapahit. Pemicu. Orang yang berdiri di tengah bukan sebagai penonton, melainkan sebagai titik awal benturan. Dan di kejauhan, tanpa menampakkan diri, Ki Sempol telah mencapai satu tujuan penting. Konflik tersembunyi kini memiliki bentuk, kebenaran kini memiliki saksi, dan duel-duel sunyi tidak lagi bisa dihapus sebagai rumor. Majapahit belum runtuh, belum meledak, belum berdarah besar. Namun ia telah terbelah, bukan oleh perang, melainkan oleh kebenaran yang muncul terlalu cepat untuk dikendalikan dan terlalu nyata untuk disangkal. Wira Satya tidak lagi diam, namun ia juga belum berteriak. Ia berdiri di ambang, dan semua orang tahu langkah berikutnya akan menentukan siapa yang jatuh lebih dulu. Majapahit tidak runtuh malam itu. Tidak ada istana yang terbakar, tidak ada gendelang perang yang ditabuh. Namun, sesuatu yang lebih berbahaya telah terjadi. Untuk pertama kalinya, kebenaran tidak lagi bersembunyi di balik laporan. Ia berdiri di tubuh yang terluka, di cerita yang tidak bisa disatukan kembali, di pertanyaan yang kini berani diucapkan tanpa bisikan. Wira Satya tidak memenangkan apapun. Ia juga tidak kalah. Ia hanya berhenti menjadi penonton. Diam yang dulu melindunginya, kini berubah menjadi sasaran. Dan suara yang mulai ia lepaskan bukan untuk menyelamatkan dirinya, melainkan untuk memastikan bahwa kebohongan tidak lagi berjalan sendirian. Di saat yang sama, Ki Sempol telah berhasil melakukan hal paling berbahaya tanpa pernah menampakkan diri. Ia mengubah konflik tersembunyi menjadi benturan yang tak bisa dihapus. Sekarang, tidak ada lagi kejadian kecil. Tidak ada lagi duel yang bisa disebut salah paham. Tidak ada lagi luka yang bisa disembunyikan sebagai kecelakaan. Majapahit berdiri di ambang bukan antara damai dan perang, melainkan antara menutup kebenaran dengan darah atau membiarkannya membakar dari dalam. Dan semua orang tahu satu hal, setelah malam ini, setiap pilihan akan menuntut korban. Di episode berikutnya,
Duel tidak lagi terjadi di lorong gelap. Serangan tidak lagi tanpa panji. Korban mulai jatuh bukan karena salah, melainkan karena tahu terlalu banyak. Majapahit harus memilih, membungkam kebenaran dengan kekerasan atau membiarkannya mengoyak kekuasaan dari dalam. Dan Wirasatya yang kini telah melangkah keluar dari diam akan dipaksa memilih menjadi saksi yang dilindungi atau pemicu yang harus disingkirkan. Subscribe, karena setelah ini tidak ada lagi konflik kecil. Komentar, menurutmu, apakah Wira seharusnya membuka semuanya sekarang atau justru menunggu hingga kebenaran benar-benar tidak bisa dibendung? Karena ketika kebenaran mulai menyerang balik, yang paling cepat jatuh bukan yang bersalah, melainkan yang berdiri paling dekat dengannya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.